Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita menyampaikan sebuah materi namanya itulah price action ya. Candlestick ya, candlestick price action. Candlestick ya candle, price berarti harga, action perilaku. Nah, kalau candlenya diam itu action. Kalau candlenya bergerak itu action. Nah, itu malam ini akan disampaikan oleh ya Master Reyes ya. Master Reyes seorang mentor yang selama ini udah keliling Indonesia, tentu tidak asing bagi kita ya. Yang sebelumnya yang fundamental gitu. Mudah-mudahan malam ini banyak ilmu yang kita dapatkan dari Master Reyes untuk kita semua bisa menjadi knowledge ya untuk kita ke depan. Candle itu bagaimana, perilakunya gimana dan sebagainya. Mungkin sekalian rule-nya juga disampaikan. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang membawa kita lebih baik ke depannya, sukses selalu gitu ya. Oke. Sekarang kita punya waktu, kita langsung aja kita serahkan semuanya kepada Pak Reyes untuk memberikan materi tentang candlestick price action. Oke. Sekarang Pak Reyes bisa. Oke, Pak. Oke. Di situ slide-nya bisa jalan? Di hostnya, Pak. Oke, hostnya saya berikan kepada Pak Reyes. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Cek. Dengar suara, Pak? Dengar. Oke, perkenalkan. Nama saya Reyes Syaputra. Kebetulan terjebak dalam trading forex. Ya, pada intinya rata-rata trader forex itu terjebak, Pak. Ya, nggak ada yang benar-benar pengen belajar, nggak. Biasanya terjebak. Mereka yang sudah pertama kali ngikut copy trade misalkan ataupun yang lain ya, titip dana, kemudian akhirnya mereka belajar trading. Rata-rata seperti itu. Atau udah terlalu banyak ikutin bisnis, kemudian mentok, akhirnya di forex. Di forex rupanya bukannya sukses, tapi tambah mentok, kan? Rata-rata kayak gitu, Pak. Nah, pengalaman-pengalaman yang kayak gini itu biasanya didapat oleh teman-teman yang sudah lama kenal trading. Ya. Untuk teman-teman yang baru kenal trading, saya sarankan untuk jika Anda ragu-ragu, silakan pulang ya, uninstall MT4-nya. Ya, harusnya kayak gitu ya kan. Nah, jadi kalau mau belajar, benar-benar belajar dari awal, ya jangan habiskan uang Anda untuk trading tapi nggak tahu arahnya, jangan habiskan uang di situ. Gunakan uang Anda untuk belajar, itu yang utama. Pertama kali gunakan uang Anda untuk belajar. Karena kalau sekarang sih udah nggak terlalu susah untuk mencari materi ya, materi pembelajaran. Baik itu di YouTube maupun di sosial media lain ya, ataupun seperti ini, dapatnya dari Telegram, kemudian ada Zoom gratis dikasih sama teman-teman yang sudah lebih dulu mengenal trading forex. Dan untuk teman-teman yang sudah mengenal lebih dulu trading forex, itu bukan berarti mereka lebih jago dari Anda, bukan ya. Tapi mereka lebih berpengalaman daripada teman-teman. Karena di trading forex sendiri itu yang lebih diutamakan adalah penguasaan psikologis. Jika psikologis Anda
terganggu ya, maka susah untuk achieve di forex trading. Kayak dari situ Pak Sabta sendiri itu membuat satu teknik trading ya dengan psikologis. Nah, itu sebaiknya bisa ditonton di YouTube-nya juga. Saya tadi udah lihat ya bagaimana kita harus menyadarkan diri kita, kemudian menenangkan diri kita sebelum masuk ke dalam pasar forex. Nah, di sini malam ini saya akan berbagi sedikit teknik trading untuk teman-teman ya. Ini sebenarnya teknik yang cukup dasar. Karena mengapa dasar? Karena bagi saya basic dari forex itu harus kita tahu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah mengenal saya lebih dulu ataupun ada yang baru kenal, ada yang baru kenal trading 1 minggu, atau ada yang baru kenal trading 1 bulan, ada yang 1 tahun, ataupun ada juga yang sudah sekian tahun tapi belum bisa profit. Nah, profit di sini sebenarnya adalah kedisiplinan, teman-teman. Kalau kita tidak disiplin, maka jauh dari profit. Jika Anda tidak memiliki timing yang bagus dalam masuk market, tidak ada perhitungan yang bagus untuk masuk market, maka ujung-ujungnya kalian akan MC, margin call. Ujung-ujungnya trading Anda akan hancur. Oke. Teknik trading di sini sebenarnya udah sering dibahas sama beberapa mentor ya. Tapi di sini saya coba melengkapin ya, atau mengingat kembali untuk teman-teman mengingat kembali ya. Di dalam MetaTrader kita itu ada berbagai macam chart ya, chart trading. Nah, satu ya, itu bar chart ya, atau chart batang. Nah, ini mungkin jarang untuk teman-teman gunakan di dalam menganalisa pasar forex. Yang kedua, di sini ada line chart. Apalagi ini ya kan. Ini line chart, ini sangat jarang sekali digunakan untuk menganalisa trading forex. Tapi biasanya teman-teman yang menggunakan support resistance, technical support resistance, itu biasa menggunakan line chart untuk mencari titik support resistance. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada candlestick chart. Ya, seperti ini. Ini sudah nggak awam lagi lah teman-teman, baik itu trader pemula maupun trader yang sudah expert ya. Biasanya pasti menggunakan candlestick chart ya. Karena candlestick chart ini sangat sering sekali digunakan dan analisa, apapun analisanya biasanya menggunakan candlestick chart. Mengapa candlestick chart? Saya sendiri juga memilih candlestick chart untuk menganalisa. Dalam hal ini, candlestick chart itu memiliki berbagai macam information ya. Banyak sekali informasi di dalam candlestick chart ini. Nah, informasi yang ada di dalam candlestick ya, biasa kita lihat seperti ini. Ini ada sebuah candlestick. Nah, kalau kita lihat ini adalah candle buy ya, atau candle bullish. Ya, didominasi oleh buyer. Nah, di sini informasinya banyak. Ya, satu, kita dapat open, ya, harga open. Nah, di sini kita bisa melihat harga open, kemudian kita bisa melihat harga low, harga terendah dari candlestick itu. Kemudian kita bisa melihat harga high, kemudian kita bisa juga melihat close, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, coba saya kasih sedikit pertanyaan untuk teman-teman. Jika teman-teman mendapati candlestick seperti ini di dalam MetaTrader-nya, apa yang biasa teman-teman apa informasi yang biasa teman-teman lihat ya dari candlestick ini? Penguatan harga kah atau pelemahan harga? Ya. Nah, pelemahan atau penguatan harga ya. Ini candlenya cenderung untuk naik atau cenderung untuk turun kalau teman-teman lihatnya seperti ini. Coba jawab di chat-nya. Oke,
Sip. Nah, teman-teman udah tahu bahwasanya ini cenderung untuk naik penguatan. Ya. Tapi tahu nggak teman-teman bahwasanya jika candle ini tidak kita bedah, ya, tidak kita bedah, maka candle ini biasanya akan menjebak kita, teman-teman. Ya, ini akan menjebak kita. Kita tahu ini ada penguatan harga, ya. Tapi setelah kita open posisi buy, setelah candle ini close, kita open posisi buy, ya, biasanya akan terjadi penurunan. Loh, kok terjadi turun? Padahal ini penguatan harga. Ada apa? Ada apa dengan candle ini? Kenapa kita tertipu di sini? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini kita anggap sebagai H1 ya. Nah, jika kita melihat candle ini di time frame H1, ya kan? Nah, biasanya kita lihat, oh ini harganya mau naik nih. Karena apa? Pertama kita tahu dia ada shadow di bawah yang begitu panjang. Kemudian dia membentuk satu body, ya, body candle buy yang cukup besar. Nah, setelah ini biasanya teman-teman trader, ya, pada umumnya akan klik buy, ya, biasanya seperti itu. Nah, tapi ternyata kalau kita bedah, kita lihat di M15. Nah, satu candle H1 itu memiliki 4 candle M15, ya. Jadi 4 candle M15 dijadikan satu, maka terbentuklah satu candle H1. Nah, kita harus bedah nih, ya. Kita harus bedah. Candle H1 ini harus kita bedah, ya. Kita harus bedah. Sebentar. Nah, kita bedah candle H1-nya ya. Ini kita punya harga open, ya. M15 pertama dia membentuk candle seperti ini, ya. Kemudian M15 kedua, ya, dia membentuk candle seperti ini, ya. Kemudian M15 ketiga dia membentuk candle seperti ini. Oke. Nah, M15 keempat dia membentuk candle seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman akan tahu ya, kenapa setelah terbentuk candle H1 ini tiba-tiba harganya balik turun. Ya, balik turun. Loh, kenapa? Padahal ini ada penguatan harga, ya kan? Nah, kita tahu di sini kalau kita lihat ya, di dalam candle H1 itu ternyata ada candle M15 atau susunan candle M15 seperti ini. Nah, ini kita coba baca ya. Pertama, M15 pertama, ya ini. Dia memiliki body yang kecil, kemudian ada dorongan dari candle sell di sini, ya. Di shadow atas ini. Shadow atas ini adalah dorongan dari candle sell ya. Nah, dorongan dari si seller. Ya, di sini buyer tidak begitu mendominasi. Kemudian terjadilah penurunan harga. Yang kedua, terjadi penurunan harga ya. Nah, di candle M15 kedua, dia membentuk candle sell. Ya, dengan shadow yang panjang di bawah ini menandakan bahwasanya ada buyer yang sedang mencoba mendominasi lagi melawan kekuatan si seller, ya kan? Kemudian di candle M15 ketiga, ini buyer berhasil mendominasi ini. Ya, mendominasi dari pergerakan dua candle sebelumnya, ya. Ini dia dominasinya. Dia memiliki atau membentuk candle Morobozu di sini. Ya, candle yang full, ya, hampir tidak memiliki shadow atas maupun bawah. Nah, tetapi di candle M15 keempat, ya, ternyata kekuatan buyer yang dari candle ketiga ini menuju candle keempat ini, kekuatan buyer ternyata melemah di candle keempat, ditandai dengan ukuran candle ini, candle keempat, ini lebih kecil daripada candle ketiga. Ya, ini ukurannya lebih kecil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si buyer
akan terlihat di M15 ini terjadi penurunan sebenarnya, ya, penurunan kekuatan dari buyer sendiri, ya. Jadi kalau kita lihat H1-nya seperti ini, kita harus bedah dulu M15-nya seperti apa, ya. Jadi kalau kita mau trading, selalu biasakan menggunakan multi time frame. Lihat time frame di bawahnya. Bagaimana time frame di bawahnya bisa membentuk apa, ya? Apa yang dia bentuk? Kalau dia bentuk seperti ini, teman-teman, ketika H1-nya terbentuk, kita lihat M15 yang ternyata bentuk susunannya seperti ini, maka jangan dulu open posisi. Ini biasanya akan terjadi koreksi ataupun bisa terjadi pembalikan arah, ya. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Silakan di chat ya kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, cukup paham. Lanjut. Oke. Ternyata di sini banyak sekali yang udah paham ya. Ini simple sekali. Pemahaman seperti ini sangat simple ya. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, ini ada candle H1 yang sama dengan yang tadi ya. Jadi kita buat perbandingan antara candle 1 yang sebelumnya dengan candle 1 yang saat ini ya. Sama, dia punya harga open yang sama ya. Nah, punya M15 yang sama ya di awal ya. Dia membentuk satu candlestick seperti ini. M15 pertama ini buyer tidak terlalu mendominasi. M15 kedua di sini seller mulai mendominasi, tapi ternyata ada pergerakan si buyer di sini ya. Ada pergerakan si buyer atau perlawanan si buyer di sini ditandai dengan adanya shadow kecil ya, atau shadow panjang. Ada shadow panjang di bawahnya, di bawah candle sell. Nah, di sini seller ternyata mau menguasai, tapi ternyata buyer melawan ya. Ada perlawanan dari buyer. Oke. Candle sell membentuk low di sini. Low dari candle H1-nya. Ya. Candle ketiga, seller berusaha lagi untuk membuat penurunan harga ya, perlawanan. Ternyata hanya membentuk satu doji ya. Bisa dikatakan ini doji atau perlawanan yang terlalu kecil karena terlalu sengit di sini ya. Kalau kita lihat doji itu sebenarnya adalah perlawanan antara seller dan buyer ya yang begitu kuat ya. Jadi mereka memiliki keseimbangan di sana. Baik buyer maupun seller memiliki keseimbangan kekuatan di situ ya. Buyernya berusaha melawan, sellernya juga berusaha melawan. Akhirnya membentuk sebuah doji ya di sini. Keseimbangan. Oke. Yang candle keempat ya, di sini membentuk dominasi si buyer ya. Kalau kita lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini di candle keempat ya, kita lihat ada satu dominasi dari buyer yang begitu kuat di sini. Ya. Ditandai dengan 3 candle ini di break total oleh si buyer ya. 3 candle ini di break. Ya. Nah, ini baru membentuk satu dominasi ya. Bahwasanya terjadi penguatan harga dan itu penguatan harga itu didominasi oleh buyer. Nah, kalau teman-teman lihat candle H1-nya seperti ini, ya, yang di dalamnya terdapat M15 seperti ini, maka di sini bisa kita pastikan bahwasanya buyer sedang berkuasa. Kalau teman-teman open buy di sini, 90% atau 99% pasti akurat untuk naik. Ya, di sini pasti akurat untuk naik. Karena dominasi buyer kuat di sini. Ya. Minimal 1 candle, 2 candle dia bisa naik. Atau membentuk 1 atau 2 candle buy setelahnya. Ya. Nah,
Kalau teman-teman lihat seperti ini, jangan ragu ya untuk open buy posisi. Nah, oke. Di sini kita lihat ya. Nah, lebih enak kalau misalkan kita trading di H1 ya, selalu menggunakan multi time frame. Lihat M15-nya. Mengapa saya katakan begitu? Karena pembentukan candle H1 itu terbentuk dari susunan candle M15. Ya, seperti itu. Ataupun candle H4 misalkan. Teman-teman trading di time frame H4 ya atau H4 ya. Teman-teman trading di time frame H4. Nah, lihat candle H1-nya. Bagaimana H1-nya menyusun sebuah pergerakan. Ya, nanti kita bisa lihat bagaimana H4-nya itu apakah dia memiliki penguatan atau kan pelemahan di sana. Oke. Sampai di sini teman-teman bisa paham? Kalau ada yang mau tanyakan silakan teman-teman di chat. Baik. Paham ya? Nah, bagus ya. Mantap. Nah, oke. Oke. Nah, kalau dibilang enak pantau di M15, kita harus lihat dulu. Boleh kita pantau M15, tapi kita lihat apa yang terbentuk di H1-nya. Ya, kalau kita cuma lihat M15 tapi kita tidak melihat H1-nya terbentuk apa, ya kan, membentuk candle apa, maka ini tidak sinkron akhirnya nanti ya. Jadi tetap kita H1 kita lihat, M15 kita lihat. Jadi tetap kita gunakan multi time frame ya, baik H1 maupun M15. Oke. Kalau breakout ya, antara apakah break bukan body bisa berlaku? Oke, kalau yang namanya breakout itu ada yang disebut dengan break out ataupun break high ya. Biasanya kalau break high itu hanya di break oleh satu shadow saja. Jadi bodinya tidak ngebreak, tapi shadow-nya ngebreak. Ya. Misalnya kayak gitu. Nah, sebaiknya ya kalau saya biasanya trading itu selalu melihat body membreak hampir semua candle ya. Maksudnya jika terdapat susunan candle membentuk satu sideways, terdapat satu candle lagi yang bisa berhasil membreak candle-candle yang sideways tadi, maka itu lebih bagus lagi. Karena di situ kita bisa lihat apakah di situ kita bisa lihat ya apakah nanti candle itu bisa melanjutkan perjalanannya. Kalau idealnya biasanya saya gunakan time frame M15 dan H1 tetap. Kalau open posisi saya gunakan time frame M15. Mengapa gitu? Karena biasanya kalau kita udah paham ini ya, biasanya teman-teman akan lebih suka melihat time frame M15 karena pergerakan awalnya bisa kelihatan. Jadi kita nggak mesti nunggu H1-nya terbentuk misalkan ya. Kalau udah terbiasa ya, tapi kalau belum terbiasa tetap tunggu dulu H1-nya ya. Posisi seperti itu entry-nya di mana, Pak? Oke, untuk posisi seperti ini, entry-nya setelah candle M15 keempat ini close ya. Setelah dia close, membentuk candle baru, maka di situ kita bisa open posisi buy. Ya. Nah, seperti ini contohnya. Jika ini sudah membentuk close ya, di sini udah close, ya, di sini udah close, maka terbentuk candle baru di sini, ya, bentuk candle buy baru. Opennya ini kita bisa open buy. Nah, SL-nya di mana? SL-nya kita bisa lihat, kita bisa taruh di sini, di low-nya untuk SL. Nah, kita bisa bertahan di 1 atau 2 candle di M15 jika kita menggunakan candle ini untuk open posisi. Karena kita tahu nih kekuatan buyer begitu besar di sini, ya, kekuatan buyer yang begitu besar.
Saya biasanya berhadapan MT4 saat running CS, bingung sendiri. Ya, biasanya kalau kita lihat, inilah kebiasaan ya. Makanya harus ada disiplin di trading forex ya. Jadi teman-teman harus disiplin. Disiplinnya gimana? Tahan dulu ya, tahan dulu. Ketika candle itu sedang running, jangan open posisi. Gunakan open posisi ketika candle itu close. Ya, jadi tidak ragu-ragu gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu, oh dia sudah membentuk satu tanda ya, satu informasi bahwasanya, oh ini bakal naik nih. Ya, dia sudah membentuk satu patternnya seperti itu. Dia sudah membentuk satu breakout misalnya. Nah, di situ kan kita bisa tahu nih, breakout itu terjadi ketika candle itu close. Kalau candle itu belum close, dia bisa aja turun lagi dan hanya nge-break shadow-nya. Ya, shadow-nya saja yang nge-break. Nah, di situ kalau kita lihat, itu ternyata terdapat perlawanan dari seller. Nah, biasanya itu akan balik arah, tidak ngikutin analisa kita sebelumnya. Ya, apa kondisi H1 harus di lembah, bagaimana cari deteksinya? Oke, nanti kita akan lanjut ke sana ya. Nanti kita akan lanjut ya. Sampai di sini paham ya? Kalau paham kita lanjut. Oke, lanjut ya. Oh, ini dulu. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Nah, ada A dan ada B. Ini perbandingan yang tadi ya. Ini perbandingan yang tadi. Nah, kalau misalkan kita mau open posisi, gunakanlah yang B ya. Ya. Ini hanya contoh ya. Ini contoh. Tapi biasanya dia akan terbentuk seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Mengapa kita gunakan yang B untuk open posisi? Karena adanya kekuatan dari buyer yang masuk di sini. Ketika M15 terakhir, dia close. Ya. Kalau dia baru candle ketiga nih ya, seperti yang A ini, baru candle ketiga yang bentuk pergerakan kuat di M15-nya, ya, kita belum bisa nih mau open posisi. Karena apa? Karena candle keempatnya di M15 ya dia bisa saja membentuk satu candle yang kecil ya, bayarnya kecil di sini. Bayarnya masuknya kecil, enggak terlalu besar ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, volume. Mengapa saya pilih volume? Ya. Di sini rahasianya ya. Untuk trading, teman-teman bisa gunakan indikator volume ya. Itu bisa ada di MT4-nya, indikator volume ya. Nah, volume di sini ya adalah jumlah transaksi dalam satu periode waktu perdagangan ya, baik 5 menit, 15 menit ya, 1 jam, 4 jam, daily, weekly atau yang lain-lain ya. Nah, volume ini bisa mewakili jumlah transaksi ya, atau volume juga bisa mewakili seberapa besar sih pasar ini diminatin atau seberapa besar pasar ini tidak diminati, ya kan? Kita bisa lihat dari volume. Nah, di sini mengapa saya gunakan volume? Ya, coba lihat chart ini ya. Ini bisa teman-teman lihat di MT4-nya masing-masing ya. Nah, ini yang di atas ini adalah candlestick. Ya, yang di bawah ini volume ya. Nah, ini volume. Antara candlestick dan volume ya, ini memiliki informasi sendiri-sendiri ya. Nah, candlestick punya informasi high, open, high, low, close ya. Kemudian bisa kita lihat kekuatan buyer maupun kekuatan seller di sana. Nah, volume sendiri ini untuk mengkonfirmasi kekuatan itu. Apakah kekuatan itu benar-benar diminati oleh pasar ataukah kekuatan itu tidak diminati oleh pasar? Kalau misalkan terdapat breakout misalkan ya dari sebuah pergerakan harga, tapi ternyata volumenya tidak ikut memiliki kekuatan, maka itu bisa dipastikan bahwasanya pergerakan naik ataupun pergerakan turun ataupun pergerakan breakout ini tidak diminati oleh pasar. Kalau tidak diminati, maka cenderung kekuatan untuk naik ataupun kekuatan untuk turun setelah terjadi breakout
itu kecil, ya, cenderung kecil, ya, karena tidak diimbangi oleh volume, ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini volume ya. Teman-teman yang belum tahu volume ya, ini indikator volume ya. Yang hijau, coba lihat teman-teman yang hijau ya. Ini ada yang hijau, ada yang merah ya. Yang hijau ini adalah volume lebih besar dari sebelumnya. Jadi volume hijau ini kenapa dia membentuk hijau? Karena dia volumenya atau nilai volumenya, value-nya itu lebih besar dari volume sebelumnya. Jika terdapat penurunan volume, maka dia akan membentuk warna merah seperti ini ya. Nah, kalau yang merah adalah volume lebih kecil dari volume sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat di volume nih, ya, teman-teman lihat indikator volumenya, ini kalau terjadi volume yang hijau, terbentuk volume yang hijau, ini bisa kita lihat minat pasar semakin besar gitu ya. Jadi minat pasar semakin besar. Tapi kalau misalnya kita lihat ada volume merah setelah volume hijau, ini terjadi penurunan minat pasar. Ya, minat pasar untuk melakukan pergerakan naik maupun turun itu terjadi penurunan. Nah, di sini gunanya volume itu untuk mengkonfirmasi suatu pergerakan arah, ya, suatu pergerakan buyer maupun pergerakan seller. Di sini mereka untuk mengkonfirmasinya biasanya kita bisa gunakan indikator volume ini. Oke. Di sini kalau contoh saya udah UP dan TP1 dengan Fibo Om. Oke, sip. Ya, kalau dengan Fibo itu tekniknya mungkin agak berbeda ya. Bisa juga ya. Oke, ini ya, menurut Charles H. Dow ya, berdasarkan teorinya yaitu Dow teori. Nah, teman-teman yang pemula kalau belum tahu Dow teori ya, coba search di Google ya. Nah, dari Dow teori sendiri dia memandang volume sebagai salah satu hal yang penting dalam market analysis ya. Jadi market analysis ini dalam kita memandang volume ini sebagai salah satu yang penting dalam market analisa ya. Jadi kalau kita menganalisa sebuah market, volume ini bisa menjadi satu patokan yang bagus ya. Rekomendasi lah, informasinya juga cukup akurat untuk kita menganalisa market. Nah, terus di sini ya, volume itu menggambarkan kekuatan tekanan antara supply and demand pada waktu terjadi pergerakan harga atau pertempuran antara supply and demand. Ini menunjukkan adanya kekuatan minat beli dan jual di market. Jadi volume ini bisa kita artikan sebagai minat pasar. Nah, besar nggak minat pasarnya atau kecil nggak minat pasarnya gitu ya. Kemudian volume tidak digunakan untuk memprediksi arah tren ya. Oke, lihat. Kalau kita cuma lihat volume sebagai ini arah trennya naik, arah trennya lagi turun. Enggak, volume tidak digunakan untuk memprediksi arah, tapi ya tapinya digunakan untuk mengkonfirmasi pergerakan harga. Oke. Dow mengatakan bahwa volume must come from the trend. Nah, jadi kalau misalkan terjadi trend terus dikonfirmasi oleh volume, maka tren itu akan valid. Naikkah ataukah turun. Jadi kita tidak menggunakan volume ini sebagai prediksi arah tren ya, tapi menggunakan volume untuk mengkonfirmasi tren itu sendiri. Ketika tren sedang naik, volumenya ikut naik, maka ini trennya akan terus berlangsung naik. Jika terdapat pergerakan naik, tapi ternyata volume makin lama makin kecil, maka itu bisa identifikasi awal untuk pembalikan arah. Ya, pahamin itu teman-teman. Volume terhadap tren. Nah, seperti ini yang dikatakan oleh Dow Theory ya. Ketika tren naik diikuti dengan volume naik, menandakan banyaknya partisipasi pelaku pasar dalam kenaikan harga tersebut. Ketika tren turun diikuti dengan volume naik, menandakan banyaknya partisipasi pelaku pasar dalam penurunan harga tersebut. Oke, jadi setiap adanya tren yang naik maupun tren yang turun itu harus diikuti oleh volume yang naik atau diikuti oleh partisipasi dari minat pasar. Tren naik, minat pasarnya juga meningkat, maka tren itu akan terus berlangsung. Terus juga tren turun,
kemudian minat pasar juga semakin naik, maka itu akan mengkonfirmasi bahwasanya tren akan tetap turun. Ya, contohnya seperti ini. Nah, tren naik, volume naik. Coba lihat, ya. Ini ada satu pergerakan naik di sini. Ya, ada pergerakan naik dari satu tren, ya. Lihat konfirmasinya bahwasanya volume juga ikut naik. Ya, nih keseluruhan volume ini ikut naik. Ya. Nah, di sini tren naik, volume juga naik. Berarti minat pasar di sini bagus, ya. Berarti mengkonfirmasi bahwasanya tren ini valid naik. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya, ya. Tren turun, volume naik. Nah, seperti ini. Kebalikannya, ya. Trennya turun nih. Ya. Yang tadi naik, trennya yang ini trennya turun, ya. Tapi volumenya juga ikut naik. Jadi minat pasar dalam melakukan transaksi untuk sell, ya. Ini diminati oleh banyak di sini. Banyak partisipasi di sini. Jadi volume ini mengonfirmasi tren itu tadi. Ini trennya turun nih, ya kan? Kemudian minat pasarnya juga naik nih untuk menurunkan ini tren. Gitu. Jadi tren ini valid untuk turun ataupun valid untuk naik. Nah, seperti itulah, ya. Kemudian ini satu lagi, ya, yang biasa saya gunakan, ya. Kalau kita tadi melihat tren naik, kemudian volume naik, ya, itu kan biasanya kita melihat, pasarnya trennya naik nih. Menunggu volumenya naik kan itu kan lama, ya. Lama biasanya. Karena apa? Karena kita kelihatan volume itu naik di saat tren naik, itu kan setelah tren itu terjadi. Tren itu terjadi, kemudian volumenya ikut naik, ya kan? Itu sudah terjadi dulu trennya. Jadi di mana kita menggunakan analisa itu untuk open posisi ataupun untuk trading, ya kan? Nah, di sini saya biasa menggunakan volume itu terhadap breakout pola. Nah, volume digunakan untuk mengkonfirmasi akurasi breakout, ya, pada sebuah pola. Ketika breakout terjadi, baik itu naik ataupun turun, bila diikuti dengan peningkatan volume, menandakan akurasi breakout tersebut. Nah, kita bisa lihat akurasinya, bagus atau enggak akurasi dari breakout itu tadi, ya. Bila sebuah breakout terjadi tetapi tidak diikuti volume, maka kita perlu berhati-hati mengikuti arah breakout tersebut, ya. Jadi kalau misalkan terjadi breakout dalam suatu pola candle, ya, kalau tidak dikonfirmasi oleh volume, hati-hati. Ada nggak di situ kita lihat, ya. Ternyata kalau kita lihat tidak diikuti dengan volume, ini ternyata partisipasi atau minat pasar untuk melakukan penaikan harga atau penurunan harga dengan breakout itu tadi, itu bisa ditanda tanya, ya. Itu ini kayaknya kurang bagus ini akurasinya. Karena apa? Karena volumenya juga tidak ikut naik, ya. Minat pasar tidak ikut, gitu, ya. Biasanya terjebak teman-teman di situ. Terbentuk nih yang kayak tadi, ya, yang di awal, materi awal. Terjadi breakout, ya kan? Kok masih turun? Padahal kata Om Reyes, itu terjadi breakout, itu bisa kekuatan harganya kuat ini. Ternyata bayarnya tidak kuat, ya. Setelah terjadi breakout turun, gitu, ya. Nah, biasanya saya konfirmasi lagi dengan volume, ya. Terjadi breakout tadi seperti yang pola B, ya. Terjadi breakout, kemudian volumenya juga mengikuti atau membentuk satu penguatan atau minat pasar di situ juga kuat, maka breakout itu bisa saya akurasikan breakout yang valid, ya, untuk buying ataupun sell, ya. Begitu. Nah, contohnya gini. Coba lihat nih, ya, teman-teman bisa lihat. Ini contoh. Nah, lihat, ya. Di sini, ya. Ini H1, ya. Nah, ini lihat. Di sini ada breakout, ya. Kalau kita lihat, ya, ini ada breakout nih. Nih. Ya. Ini saya tandai dulu. Ya. Nah, di sini kita lihat, ya. Di sini kalau saya analisa, ya, ini kan terdapat satu sideways, ya, atau pergerakan harga yang kecil, ya, di sini. Nah,
Kemudian ada satu candle seller di sini. Nah, candle seller di sini nge-break nih, hampir semua candle yang sideways ini di-break nih sama dia. Loh, setelah break ya, kita lihat dulu volumenya dukung nggak? Volumenya dukung nih. Ada kenaikan volume di sini ya. Nih di bawahnya lihat. Ini volumenya rendah, kemudian meningkat, mulai meningkat. Artinya apa? Partisipasi pasar untuk melakukan tren turun di sini itu terkonfirmasi dengan volume ya. Nah, akhirnya apa? Kalau kita sell misalkan di sini ya, kita lakukan sell di sini. Nah, ini kita bisa dapat satu candle, dua candle masih bisa dapat di sini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat di M15-nya? Oke, ini lihat untuk M15 ya. Nah, kalau tadi kita lihat H1, kita lihat M15. Ini lebih cepat lagi ya untuk kita open posisi. Kalau kita lihat, kalau kita nunggu H1, nah ini untuk yang sudah expert di materi awal tadi ya. Ketika teman-teman sudah terbiasa melihat H1 M15, H1 M15, maka ketika teman-teman lihat M15 yang satu ini, maka ini lebih bagus lagi. Karena apa? Kebiasaan teman-teman lihat pola yang tadi ya, pola A maupun pola B di materi awal, ini akan memudahkan kita untuk trading di time frame yang lebih kecil. Ya, terbentuk satu pola di sini misalkan. Ya, nih ada satu susunan candle ya. Ini sama. Ini saya terjemahkan dari H1 saya convert ke M15 ya. Nah, di sini kita lebih awal lagi untuk open posisi di sini ya. Kenapa? Di sini lihat ini volumenya kelihatan banget nih. Nih. Ya, di bawah juga ngebreak nih volumenya. Jadi hampir volume yang sebelumnya itu kecil-kecil tiba-tiba ada volume besar ya di breakout ini ya, ketika breakout ini terjadi. Oke. Nah, di situ kita bisa lihat ya bahwasanya harga ini ternyata ketika dia mau naik ataupun turun itu dikonfirmasi benar-benar oleh volume. Nah, kalau volume sudah mengkonfirmasi dengan baik antara pergerakan naik ataupun turun saat terjadi breakout ya, ini bagus untuk kita trading di situ. Nah, kita kan pengennya nih ketika kita open ya, kita open posisi, harga itu ngikut manapun posisi kita. Jadi bisa minimalisir floating ya, floating minus. Jadi harganya langsung ikut kemana arah yang kita tuju ya. Seperti itu. Nah, seperti ini yang 15 ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada kekuatan volume nih. Volumenya kuat nih, kita bisa open di sini. Ya. Nunggu M15-nya ya. Tapi tetap jangan open dulu walaupun di sini terbentuk satu candle yang breakout misalkan ya, atau volumenya juga besar nih. Jangan open posisi dulu sebelum candle ini close. Nah, setelah candle itu close dan dia membentuk candle buyer ataupun candle seller, nah di situ baru kita bisa open posisi ya. Adanya breakout sell nih di sini ya. Kemudian kita tunggu dulu nih candlenya breakout sell, dia membentuk candle apa gitu loh. Jadi kita tunggu dulu M15-nya membentuk apa. Ketika dia close candle ini ya, setelah dia close kita bisa baru open posisi. Tapi kalau dia masih running, ini bisa jadi dia naik ke atas. Kalau dia ini naik ke atas ya, ini naik ke atas misalkan seperti ini contohnya. Kalau misalkan kita nggak nunggu running ya, nggak nunggu close, ini misalkan volumenya besar, tiba-tiba candlenya naik nih kayak gini. Nah, berarti konfirmasinya nge-buy, nggak nge-sell. Ya, konfirmasinya nge-buy nih, bukan sell. Karena apa? Partisipasinya ikut naik, tapi candlenya membentuk candle buy dan nge-break ke atas. Ini artinya buyer yang berkuasa, bukan seller. Ya. Nah, oke. Indikator volume telat ya? Enggak. Kalau saya bilang indikator volume enggak telat, Pak. Ya, itu tadi yang kita lihat adalah mengkonfirmasi tren ya. Jadi tren naik ternyata ada
volume juga ikut naik. Tapi kalau di sini kita gunakan sebagai breakout ya, candle breakout candle dikonfirmasi oleh volume, maka volume ini bisa sangat bagus untuk mengkonfirmasi breakout ya. Cara memastikan breakout valid, TP di mana Pak? Nah, TP bisa 1 atau banding 2 ya, 1:2. Jadi kalau kita lihat SL-nya di mana ya, SL-nya dari open posisi kita sampai harga high ataupun harga low-nya. Nah, kemudian kita 2 kali lipatkan. Cara memastikan breakout valid atau fake breakout gimana Pak? Nah, itu tadi Pak, breakout yang itu breakout yang valid ya. Kalau breakout tidak dikonfirmasi oleh volume, maka breakout itu tidak valid Pak. Ya, berarti masuk di candle kedua setelah break ya. Ya, benar. Setelah candle kedua. Oh, sorry, setelah candle pertama ya Pak ya. Jadi pas candle kedua terbentuk, itu bisa kita open posisi. Tapi dengan syarat volumenya ngikut Pak. Ya, volumenya harus ngikut. Kalau volumenya nggak ngikut, jangan. Kalau volumenya tidak mengkonfirmasi, jangan open dulu. Oke, teman-teman bisa gunakan teknik ini untuk sebagai acuan ya. Acuan atau salah satu analisa teman-teman ya, dalam analisa teman-teman dalam entry posisi. Jadi kalau ragu-ragu mau entry posisi, ya tinggal tunggu aja dulu. Tunggu volumenya ada nggak? Ya kan breakout-nya terbentuk nggak? Kalau terbentuk, dan volumenya ada, open posisi. Nah, kalau terjadi sideways seperti ini, teman-teman kemudian open posisi, maka nunggunya lama, Pak. Ya, semakin lama kita di dalam market, semakin pusing kepala, Pak. Ya, semakin lama kita terfloating, itu semakin puyeng, Pak. Ya, mau sholat pun nggak bisa, Pak. Ya kan? Mau sholat, tiap sebentar lihat chart, tiap sebentar lihat chartnya kan gitu. Karena apa? Ada floating. Kita nggak nunggu adanya pergerakan harga yang besar. Jadi kita harus menunggu pergerakan harga yang besar dulu. Jadi ketika ada buyer atau pasar mensepakati untuk turun, nah ditandai dengan adanya breakout, ditandai dengan partisipasi volume yang bagus, maka di situ kita bisa langsung open posisi. Jadi kita harus sabar ya. Di sini gunanya kita sabar dalam trading, disiplin Pak. Jadi jangan open posisi di saat lagi sideways, jangan. Kecuali ada tekniknya sendiri Pak, teknik sideways ya. Cara mendeteksi sideways gimana Pak? Nah sideways itu gampang Pak. Sideways itu candle kecil-kecil ya. Kalau kita lihat ya, candle kecil-kecil dia nggak nge-break ke atas, dia nge-break ke bawah, dia bawa shadow aja. Nah itu biasanya itu sideways. Atau biasanya sideways itu terjadi di sesi market yang pair itu sendiri tidak tidak berada dalam sesi itu Pak. Misalkan GBP USD misalkan ya, GBP USD. Nah, pergerakan GBP USD, GBP itu berada di market Eropa ya. Nah, kemudian USD itu berada di marketnya Amerika. Nah, kalau kita trading GBP USD di marketnya Aussie atau di marketnya Tokyo, itu bisa saja kita trading di sesi yang sideways, Pak. Karena apa? Pasar Eropa belum buka, pasar Amerika pun belum buka. Ya kan? Bagaimana pair itu bisa bergerak kuat? Karena pasarnya sendiri belum terbuka. Nah, gitu loh, Pak. Ya. Pada M15 contoh di atas candle yang breakout tidak terkonfirmasi volume. Misal bila saat candle breakout langsung terkonfirmasi naik bisa langsung open sell. Sip, benar. Benar banget Pak. Pak Adip Kusworo ya, benar Pak. Jadi kalau misalkan candlenya break kemudian terkonfirmasi volume, maka kita langsung open Pak. Mantap. Nah, oke, kita lanjut ya Pak ya. Lanjut. Nah, contoh ya. Sudah kita tadi ya. Nah, ini contohnya. Dulu saya pisahkan dulu. Oke, nah ini seperti ini ya. Nah, itu Pak. Jadi kalau kita lihat H1-nya seperti ini, ya kita bedah dia kayak 15. Nah, dia membentuk seperti ini, Pak. Ini kita bisa open posisi di awal terbentuknya satu pergerakan turun, ya Pak ya. Nah, ini biasanya terjadi di pair yang saat itu sesinya sedang buka, Pak. Misal GBP USD, ya, itu sesinya di Eropa. Berarti
ini biasanya terjadi di sesi Eropa. Nah, enaknya trading seperti itu di sesi itu gimana? Enaknya itu ketika kita open posisi, market itu buka, ya, market itu buka, maka akan terjadi pergerakan yang signifikan di situ. Biasanya seperti itu. Kalau terjadi, ini saya kasih clue ya, kalau misalkan terjadi GBP USD ya, terjadi pergerakan besar di awal server ya, di awal open market, open daily ya, open daily di sesi Aussie ataupun di sesi London, GBP USD membentuk satu pergerakan yang signifikan naik ataupun signifikan turun di sesi Aussie ataupun London, itu bisa dicurigai Pak, bisa dicurigai karena sesinya sendiri aja Eropa belum buka, kenapa dia bisa terbentuk satu pergerakan yang besar. Nah di sini teman-teman kalau trading itu bisa habis dihajar sama GBP USD ya, ketika kita mau ngebuy ngikut ternyata dia turun lagi Ustaz ya, karena apa? Konfirmasinya nggak bagus Pak. Jadi konfirmasinya bagus, teman-teman lihat pair apa yang teman-teman pakai. Teman-teman pakai GBP USD, tradinglah di sesi Euro ataupun tradinglah di sesi Amerika. Konfirmasi volume naik, apakah satu candle sebelumnya, sebelum breakout atau lebih? Bagusnya, ya bagusnya Pak. Bagusnya itu konfirmasinya adanya 1, 2, 3 candle lah Pak. 1 atau 2 candle ya yang membentuk candle naik dan turun ya, kemudian di break. Dia signifikan loh, kelihatan gitu Pak. Signifikan. Nanti kita lihat di chart ya Pak ya. Dia signifikan. Bagusnya seperti itu. Kalau cuma 1 candle aja yang nge-break 1 candle sebelumnya, kita lihat dulu bagaimana bentuk candlenya ya Pak ya. Kalau misalkan dia 1 candle sell misalkan seperti ini ya, dia ada susunan candle nih. Ini candlenya bersusun, nggak naik, nggak turun, nggak naik, nggak turun. Tiba-tiba ada satu konfirmasi candle yang nge-break nih hampir semua candle. Nah, itu bisa bagus konfirmasinya Pak. Tapi kalau cuma 1, 2, 3 1 candle berarti engulf namanya Pak ya. Kalau engulf itu kita lihat dulu engulfnya terjadi, kita terjemahkan dulu ya, kita convert ke time frame lebih kecil. Membentuk nggak satu sideways di sana? Yang lebih bagus lagi, sideways terbentuk, kemudian dia membentuk breakout. Makanya kita pahamin pola A dan pola B tadi, ya. Seperti itu. Dia terjadi breakout, tapi ternyata dia membentuk pola A, maka itu jelek, Mbak, dalamnya, Pak. Ya, jelek. Kalau misalkan dia terjadi breakout dan dia membentuk pola B, wah itu bagus, Pak. Ya. Nah, ini di dalam sebuah tren, kapan kita open posisinya, Pak? Nah, oke. Kita tahu nih satu pergerakan turun ya, tren turun. Mungkin teman-teman udah paham belum dengan ini? High low, lower low gitu, udah paham belum? Nah, di sini satu pergerakan tren ya. Pergerakan harga ya. Nah, kapan kita open posisinya? Di saat harga itu reversal, Pak. Koreksi, sorry. Di saat harga itu koreksi ya. Ini terjadi pergerakan tren turun ya. Tren turun itu ditandai 2 high dan 2 low yang semakin turun, Pak. Jadi ada high, kemudian dia bentuk low, kemudian dia bentuk high lagi dan bentuk low lagi. Maka ini terkonfirmasi satu kode ya. Ini kodenya bahwasanya ini trennya turun. Ya. Ketika harga itu mulai membentuk satu koreksi di sini, ya, koreksi, maka di ujung koreksinya ini kita lihat nih. Kita lihat pola ini ya. Ada nggak pola breakout, candle sebelumnya di break, kemudian ada nggak volumenya naik di sini? Ya, ketika breakout itu terbentuk dan volumenya naik, maka kita bisa open posisi sell di sini, ngikutin trennya, ngikutin kode trennya. Kapan, di mana tempat SL dan TP-nya, Pak? Tempat SL dan TP-nya itu ada di sini, Pak. Ini di sini kita bisa taruh TP, dan di high-nya ini akan terbentuk satu high di sini, kita bisa tempatkan SL atau SL di sini, Pak. Nah, tapi kalau saya biasanya gunakan SL yang di sini, di high-nya aja cukup. Kalau misalkan dia balik arah dan membentuk candle buy lagi, ya udah, kita nggak rugi banyak, Pak. Ya, kita tunggu lagi konfirmasi untuk dia sell, karena kita tahu nih trennya turun. Nah, gitu.
Begitu juga dengan ini tren naik ya. Ketika tren naik terbentuk, ya, ini tren naik terbentuk, maka kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu, ada nggak nih ya, ada nggak mana dia? Nah, ketika trennya udah turun, ketika trennya naik ya, ada low, ada high, ada low, ada high. Nah, low-nya semakin meninggi dan high-nya semakin meninggi. Nah, ini konfirmasi kita kodenya bahwasanya tren sedang naik ya. Di saat tren naik, kita lihat nih di sini ketika terjadi koreksi ya, koreksi di pergerakan naik ini ada koreksi. Koreksi ini kita lihat di sini ya. Ada nggak candle ya? Ini kan koreksinya ya. Ini kan koreksinya. Ada nggak candle yang berhasil nge-break nih? Break ya. Break beberapa candle di sini, kemudian diikuti dengan volume yang bagus. Nah, begitu. Jika terdapat pola yang seperti ini, open lah di sini, Pak. Ya, kita bisa taruh SL-nya di low-nya dan kita bisa taruh TP-nya di high di sini. Oke. Kalau untuk trading ya, kalau saya sendiri itu kita jangan terlalu terlalu banyak ngambil keuntungan ya. Nah, kalau saya kayak gitu, ambil sedikit keuntungan itu nggak masalah. Yang penting kita pasti keuntungannya pasti dan konfirmasinya bagus. Ya, ketimbang kita menahan posisi, ya, menahan posisi ternyata ketika kita tahan posisi, ya, naik memang naik, kemudian tapi turun terus ya. Akhirnya MC, ya, atau akhirnya kena SL. Lebih baik cari aman, ya. Profit 30%, 30 pips satu kali pergerakan harga itu udah cukup. Ya, nggak perlu banyak-banyak, yang penting konsisten. Sehari dapat 30 pips, saya dapat 30 pips kan lumayan, Pak. Nah, yang penting konsisten, Pak. Jangan terburu nafsu untuk profit gede, panjang-panjang, Pak. Ya. Karena kita nggak akan tahu kemana harga pasar akan bergerak. Ya, kita nggak akan pernah tahu itu, Pak. Dia bisa sesuai prediksi kita, dia akan naik sampai di angka sekian, dia akan naik sampai di angka sekian. Tapi perjalanan dia naik itu kita nggak akan pernah tahu, Pak. Bisa saja dia membentuk pergerakan naik sampai angka sekian, tapi di dalam perjalanannya dia membentuk shadow yang panjang, misalkan di bawah. Nah, bisa saja. Nah, makanya kita cari yang pasti aja, Pak. False break gimana, Pak? False break biasanya kalau saya gunakan false break ya, saya mengidentifikasi false break itu kalau misalkan yang di break, yang nge-break itu shadow, Pak, bukan bodinya, itu false dia. Jadi high itu di break oleh shadow saja, itu false saya bilang, Pak, itu false break. Ataupun kalau di dalam teknik analisis volume dan breakout ini ada breakout tapi volume tidak mendukung, maka saya wanti-wanti itu akan membentuk satu false break. Dan satu lagi ya, saya ingetin teman-teman, tradinglah di sesinya ya, tradinglah pada sesinya pair itu. Kalau kita trading bukan di sesi pair itu biasanya bakal terjadi banyak sekali false break, banyak sekali fact yang lain ya, pola-pola yang fake di sana. Oke, materi kita habis ya. Teman-teman yang mau bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya. Ketika harga rally untuk open posisinya gimana, Pak? Shadow break, shadow break nggak bisa, Pak. Ketika harga rally untuk open posisinya gimana, Pak? Kalau harga sedang rally, Pak, itu open posisinya kita tunggu harganya koreksi, Pak. Kalau biasanya kalau sudah trennya udah terlalu panjang, resiko, Pak, sebenarnya untuk kita open posisi ikutin trennya. Karena kalau trennya sudah rally duluan, ya kita nggak bisa dapat banyak lah sebenarnya, Pak ya. Kalau untuk gold, baiknya trade di jam Amerika. Ya, coba lihat pasar gold ya. Gold itu
pasarnya signifikan pergerakannya di sesi Amerika. Benar banget itu. Ya. Kalau lihatlah sesi di awalnya itu kecil-kecil memang, tapi ketika Amerika masuk, terbang-terbang dia, Pak. Ya, konfirmasi aja dengan satu breakout, kemudian membentuk satu volume. Ya. Volumenya ada, breakoutnya ada, hajar. Nah, gitu. Tapi ya resiko ya kalau di gold itu kan nilai value pips-nya kan berbeda ya. Nah, satu lotnya itu kalau di gold kan $100 ya. Itu berbeda dengan di pair GBP/USD. Kalau USD kan satu lotnya $10 ya. Nah, indie volume sebenarnya apa yang dihitung dari market? Nah, oke, indie volume sendiri itu biasanya saat terjadi ya market open, bukan market open ya, maksudnya saat terjadi transaksi buyer maupun seller, Pak. Itu. Jadi kita lihat di dalam volume itu adalah terjadinya buyer ataupun seller. Ya, jadi buyer seller melakukan perdagangan di situ. Adanya open posisi buy, adanya open posisi sell. Nah, kan itu membuat harga itu bergerak, Pak. Ya. Ketika harga itu bergerak semakin kencang, Pak, ya, semakin kencang, naik turun, atau kalau kita bisa lihat tuh di ticksnya ya, ada ticknya itu. Nah, bukan detik ya, bukan per detik tapi ticks. Ya. Ticks itu ini market sedang mati ya, bisa kita lihat. Nah, ketika ticks itu terbentuk, nah disitulah volume itu juga terbentuk, Pak. Jadi dengan adanya transaksi itu, ya kita bisa melihat, ternyata banyak nih si buyer ikut atau banyak nih si seller ikut. Ya, tandanya gimana? Lihat volumenya naik nggak? Kalau volumenya naik, berarti partisipasi dalam satu candle itu banyak. Ya, tapi kalau volumenya kecil, partisipasinya ternyata kecil. Yang trading di situ juga kecil, gitu ya, sedikit orangnya. Nah, gitu ya. Ini gampang gini ya. Nah, nih ya, ini ada satu ya, misalkan begini nih. Nih, saya lihatnya kayak gini, Pak. Nah, kalau saya lihatnya kayak gini, ini bagus nih. Lah, lihat nih, nih kan, nih volumenya ada, ya kan, breaknya ada, open sell misalkan sini, ya kan. Nah, dapat satu candle misalkan. Nih, kita lihat ya. Kita open di sesinya, ya. Sesinya 45. Nah, ini ya, Pak ya. Oke. Sesi apa ya? Sesi GBPS yaitu Eropa itu berada di sesi jam 10 server ya, Pak. 10 server. Nah, ini jam 10 server ya. Nah, ini 10 server. Jadi volume bisa menunjukkan ramai dan sepinya pasar. Benar, Om Aldi. Benar. Nah, ini 10 server ya, Pak. Lihat di sini. Ya. Ini 10 server. Ya. Kita tandai ini 10 server. Oke. Nah, di sini ini ada beberapa candle yang di break, Pak, di sini. Ya. Ini ada 1, 2, 3 candle. Nah, di sini bahkan sini 4 candle di sini yang di break sama dia ya. Di sesi ini. Di awal pembukaan jam 10 ya. Ini jam 10 ya. Nah, di awal sesi jam 10 ini ya, sesi GBP ini terdapat satu volume besar, Pak. Ini volumenya besar banget ya, kan gitu. Berarti minat pasar ketika sesi ini dibuka banyak, kan gitu. Tapi yang terjadi apa? Candle-nya kecil, Pak. Nggak ada breakout di sini ya. Di candle jam 10-nya nggak ada breakout nih. Jam 10.00 ya. Nah, kemudian di 10.15 terdapat breakout di 10.15. Ya. Di 10.15 breakout, tapi lihat tapinya volumenya kecil. Ya.
oh minat pasar berkurang Pak untuk membuat pergerakan ini menjadi naik. Kurang minat pasar ternyata. Jangan open dulu. Oh, ini nggak ada minat nih untuk naik nih, berarti kurang. Yang tadinya besar ya berkurang di sini. Nah kemudian kita lihat lagi ya, di sini kita lihat. Nah, ini ada breakout juga Pak. Ini ada breakout ya, di sini ada breakout. Kemudian volume juga naik di sini. Oh, yang tadinya minat pasar mulai turun, ternyata minat pasar mulai naik ya, mulai naik nih minat pasar. Nah, kalau kita open buy di sini ya, kita letakkan SL-nya di sini, Pak. Di low-nya di sini. Nah, kita buy di sini ya. Saya tandain dengan warna hijau. Nah, oh sorry, salah. Saya tandain dengan warna hijau. Nah, ya. Di sini kita open buy. Ketika candle ini close ya. Candle ini close, kita buy di sini. Harga turun ya. Harga turun. Tetap kita harus yakin ya, Pak ya. Yakin bahwasanya ini ada pergerakan buyer di sini ya. Buyernya ada minat di sini ya. Nah, terfloating beberapa candle di sini. Kemudian baru naik. Ya. Kita nggak kena SL, Pak. Di sini kita bisa tambah posisi biasanya ya. Tapi di sini kalau kita lihat ya, breakout yang terjadi yang kedua di sini, ini volumenya nggak ada. Susah juga ya di zoom ini, macet-macet ya. Nah ini, volumenya berkurang ya. Jadi kita udah tetapkan di sini ya. Di sini kita buy, di sini kita SL, pasang 2 kali ya, 2 kali SL untuk take profitnya. Oke, seperti itu biasanya Pak kalau saya trading. Tapi saya tidak menunggu TP itu sampai TP Pak ya. Kalau misalkan sudah membentuk candle kayak gini Pak, ini kan mulai kecil-kecil nih candlenya nih. Nah ini udah ada pelemahan harga nih Pak. Kalau saya bilang, wah ini harganya mulai melemah nih saya bilang ya. Kemudian ini lagi membentuk ya. Ini membentuk satu pergerakan naik ya kan, seperti ini. Ini membentuk satu pergerakan naik, tapi ada tapinya Pak. Ya, ini pergerakannya naik nih. Lihat ya, yang tadi kata Do teori ya. Pergerakan naik tapi konfirmasinya volumenya menurun, Pak. Ya, ini volumenya menurun. Pergerakan naik ini tidak dikonfirmasi oleh volume. Maka cepatlah keluar dari market karena harga akan mulai reversal di sini, Pak. Nah, seperti itu. Ya. Coba. Satu contoh lagi. Apakah volume itu tergantung pola candle apa saja yang biasa digunakan dalam price action, Pak? Saya biasanya gunakan pola candle breakout ini, Pak, sebenarnya, Pak ya. Kalau polanya ya, saya nggak, pokoknya yang saya baca itu candlenya, Pak. Kalau bentuknya bisa bermacam-macam. Yang penting kita baca breakoutnya. Candlenya kita baca, oh ini terjadi breakout ya. Adanya engulf ya. Kalau saya itu engulf sebenarnya. Ini lihat ya Pak ya. Kita lihat lagi nih. Ini kita lihat market jam 10. Sorry. Nah, ini ya. Kita lihat jam 10 server ya. Satu lagi kita kasih contoh. Jam 10 server. Oh, Windows. Bentar ya Pak. Nah, ini kita lihat di sini. Ini 10 server, Pak. Nah, ini 10 server ya. 10 server terbentuk ya. Nah, terbentuk 10 server di sini. Nah, tapi di sini tidak membentuk satu breakout ya, Pak. Nah, nih. 10 servernya nggak ngebreak nih. Nah, kita ambil nih sidu-sidunya juga diambil nih, Pak, yang sebelum-sebelumnya ya. Di pergerakan London itu. Nah, ini sidu-sidu ini harus di break nih kalau misalkan mau open posisi nih.
ya. Nah, yang kedua ini di break nih, Pak. Sama yang ini, shadow-shadownya pun di break nih. Ya. Sama yang ini. Tapi volumenya kecil, Pak. Yang tadinya minat pasarnya besar, ubah jadi minat pasar kecil. Nah, di sini kita wanti-wanti, Pak, ya, untuk jangan overposisi dulu. Oke, kita cari yang volumenya membentuk, Pak. Nah, ini contohnya, ya. Dia ada di jam 13.15. 13.15, ya kan? Ini, nah, ini ada satu dua candle di sini, ya. Ada satu candle yang berhasil nge-break di sini. Dan dia membentuk Marubozu lagi, ya kan? Nah, kemudian di sini volumenya mulai naik. Nah, volume mulai naik, open posisi lah, Pak. Sell. Ya. Sell di sini. Oke, 1-2 candle udah lumayan, Pak. Jangan lupa SL, ya. Jangan lupa SL, jangan lupa trailing stop ataupun break even, ya. SL plus ketika udah running. Nah, seperti itu. Oke. Apakah volume ini tergantung berdasarkan candlenya, Pak? Semakin panjang candle, semakin besar volume? Enggak, Pak. Volume tidak tergantung dari candle, Pak. Bahkan kalau misalkan, ya, ini biasanya ya, yang saya perhatikan, kalau candlenya sudah terlalu tinggi, Pak, atau candlenya sudah terlalu panjang, kemudian dia ada volume yang juga besar, itu bisa jadi itu adanya take profit di sana, Pak. Jadi buyer sama seller udah melakukan take profit, jangan open lagi, Pak. Kalau saya biasanya gunakan adanya break dengan candle yang nggak terlalu besar, ya. Break tapi candle nggak terlalu besar, Pak, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu panjang perjalanannya, gitu ya. Ada break tapi nggak terlalu panjang. Ini contohnya gini nih, ya. Ada pergerakan naik nih, naik turun, naik ya, naik turun naik. Nah, gini, ini aja. Ini contohnya nih, sederhana sekali. Nih, ini yang disebut dengan awal pergerakan naik, ya, awal pergerakan naik. Jadi breakout-nya itu nggak mesti candlenya tinggi panjang, Pak. Kalau biasanya sudah panjang, udah tinggi candlenya, kemudian volumenya juga tinggi, itu adanya aksi taking profit, Pak, dari buyer maupun seller, Pak. Jadi itu harus hati-hati. Jadi kita gunakan break. Ada candle yang nge-break dari satu set piece yang kecil gini, yang nggak usah terlalu panjang-panjang, Pak. Kalau candle udah terlalu panjang, misalkan udah sampai, misalkan di news, ya, ada news misalkan, itu kan volumenya pasti besar kalau news, ya. Volumenya pasti besar di news. Kemudian candle juga pasti panjang. Nah, biasanya terjadi apa? Biasanya terjadinya adanya pembalikan. Candle yang menunjukkan pergerakan signifikan ini seperti apa, Pak? Oke, pergerakan signifikan itu biasanya terjadi adanya satu candle yang berhasil nge-break, Pak. Ya, ini seperti yang saya bilang, ya. Itu adanya signifikan. Jadi signifikan, ya. Signifikan candle buy. Nah, ini pergerakan seperti ini, ya. Nah, ini adanya satu kekuatan buyer di sini, ya. Nah, ini signifikan kalau saya bilang, oh, ini buy-nya signifikan untuk bergerak nih. Tapi berbeda, ya, Pak, ya, dengan candle yang terlalu signifikan, ya. Terlalu signifikan itu satu candle M15 misalkan, itu membentuk 50 pips bahkan, atau 30 pips, satu candle 15 saja udah 30 pips. Jangan, Pak, yang lagi di tradingin di situ. Itu adanya si taking profit, hati-hati, ya. Misal seperti ini nih. Ya, ini contohnya. Ini satu candle M15 ini, ya. Candlenya besar, ya, volume besar, candlenya pun besar ini. Nah, kalau kita ini udah 35 pips ini, ya, atau perjalanannya aja udah 40 pips perjalanannya, ya. Dia udah bergerak 40 pips. Kalau kita open di sini, ini wanti-wanti, Pak. Nah, inilah saya bilang taking profit, adanya taking profit di sini. Ini sisa-sisanya, Pak. Ini sisa-sisa trader yang trading, ya, ngikutin yang ini, ya. Buyer sudah pada taking profit, ya. Ini sisa-sisanya nih. Nah, jadi si pelaku pasar, ya, si big market, big player, ya. Nah, big player itu sudah pada keluar sebenarnya. Ini sisanya aja. Nah, jadi
Bahkan ini nggak bagus kalau saya bilang. Saya cukup cari yang kayak gini aja, Pak. Yang saya cari yang kayak gini aja. Ini, ya. Nah, kemudian ini. Nah, ini aja saya cari, Pak. Ya. Breakout pertama, candle-nya, volumenya, naik. Naik aja, Pak, dari sebelumnya. Kalau kita tandain ya di sini. Nih. Nih. Berapa volume yang di break sama dia? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 volume yang di break sama satu candle ini, Pak. Nih. Jadi volume yang ada di sini, minat yang ada di sini, ya kalah dengan minat yang satu candle ini aja, Pak. Nah, ini bisa bagus, Pak, untuk naik. Ya. Oke, sampai di sini tinggal coba satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi, sudah itu kita bisa close ya. Hari juga udah 9:30. Indie volume ada 2 warna, gimana cara bacanya? Oke, Pak, untuk yang indie volume ada 2 warna, gimana cara bacanya? Itu di awal tadi, Pak, ya. Di awal tadi udah kita sebut ya. Jadi volume yang hijau dan merah ya. Hijau itu lebih besar daripada sebelumnya, Pak. Jadi kalau terdapat volume yang lebih besar dari volume sebelumnya, itu akan membentuk warna hijau. Kalau misalkan dia merah, itu volumenya lebih kecil. Nilai volume ini lebih kecil daripada volume sebelumnya. Nah, dia akan membentuk warna merah. Mengetahui berakhirnya pergerakan dengan volume bagaimana, Cos? Mengetahui berakhirnya pergerakan, ya, itu kita lihat adanya candle naik atau pergerakan naik, tapi volumenya mulai mengecil, ya, volume mulai mengecil. Ini adalah satu tanda ya. Ini contoh, ya, satu contoh lagi ya. Ini kan kalau kita lihat ya, ini ada satu pergerakan sell ya. Ini, bentar, kita lihat. Nah, sebentar. Nah, oke, ini kita lihat ya. Ini ada pergerakan turun nih, ya kan? Nah, kita mau tahu nih pergerakan turun ini kapan berakhirnya, ya. Kita lihat volume dari pergerakan turun ini makin mengecil. Nih, ya. Kalau kita lihat nih, ini di sini ditandain. Nah, ini kan volumenya makin mengecil nih. Dari pergerakan turun di sini, turun. Yang tadinya volumenya naik ya, tinggi, besar, ya. Kemudian volumenya mulai menurun. Nah, ini satu tanda bahwasanya pergerakan sell itu mulai melemah. Ya, kita nggak bisa bilang berakhir ya, karena harga itu nggak tahu kita kapan berakhirnya. Sudah turun lagi dia kan, tapi mulai melemah ya. Pergerakan turunnya mulai melemah. Jika terdapat pergerakan turun mulai melemah, keluarlah dari pasar ketika kita berposisi sell. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya, kayaknya udah cukup. Teman-teman, kalau misalkan kita tambah lagi ilmunya, tambah lagi materinya, makin pusing nanti ya. Pelajari ini dulu ya, breakout volume, pelajari itu dulu, biasakan ya. Kemudian di backtest ya, backtest terus, cari terus ya, di dalam chat ya, dicari terus mana breakout, mana volumenya, mana breakout, mana volumenya ya kan, dicari terus, jadi belajar terus ya. Saya pastikan kalau udah terbiasa dengan ini, teman-teman udah bisa trading ya, udah bisa trading. Terus jangan lupa ya disiplin, jangan lupa disiplin. Kalau nggak disiplin dengan tradingnya pasti hancur juga nanti ya. Oke, silakan. Ini teknik ini bisa dikombinasi dengan teknik apapun, karena ini hanya teknik open posisi ya. Bagaimana kita open posisi mendapatkan open posisi yang bagus, ya. Nah, silakan teman-teman bisa gunakan teknik ini untuk mengkombinasi dengan teknik lain. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sabta ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkumpul di sini.
Mudah-mudahan kita semua bisa profit berjamaah ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rayas. Malam ini telah berbagi ya untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang lebih besar dari ini, karena ini insya Allah akan mampu ya menaikkan kualitas hidup kita. Karena teknik ini sangat simpel sekali, bisa open posisi dan bisa close posisi. Tapi kalau ingin detail langsung saja kepada Pak Rayesnya, ya nanti langsung ke Pak Rayesnya, mau lebih detail, mau lebih komplit, langsung dengan Pak Rayes, karena dia punya strategi, tentu dia lebih banyak mengamati dan memahami sistem ini gitu. Dan di sini tentunya kita sudah bisa mengetahui bahwa trading itu sangat mudah, sangat simpel. Jadi tinggal kita saja gitu. Tinggal kita saja maunya mau permudah apa persulit gitu. Nah, di sini terbukti bahwa trading itu sangat simpel sekali melihat pola candle dan terhadap volume. Nah, gitu. Memang luar biasa. Kita kasih aplaus dulu buat Master Rayes. Ya, silakan. Kita kasih aplaus dulu, dan luar biasa lah berbagi, dan selama ini tak bosan-bosannya Mas Rayas untuk berbagi, mengedukasi, ya pengalaman ya. Tentu orang pintar lebih banyak ya, orang hebat lebih banyak, tapi kalau orang berbagi saya yakin tidak banyak, karena karakter manusia banyak yang ego ya, untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Dan nilai plus yang luar biasa ya buat seorang Master Rayes untuk mengedukasi kita semua. Kita tunggu nantinya materi-materi Pak Master Rayes berikutnya.